Kok katanya lu mau ngubah dunia, caranya gimana? Oke, untuk ngubah dunia, lu butuh 3 hal. Power, influence, and money. Tapi siapa gue untuk bilang gue bisa ngubah dunia? Mungkin gue memulai dengan thank you buat kalian. Dan gue tahu banyak dari kalian follow gue karena kalian pengen cari uang. Pengen ngembangin diri, pengen bisnis, pengen investing. Dan video ini sebenarnya agak spesial untuk gue. Karena untuk pertama kali gue akan lebih terbuka sebenarnya apa misi hidup gue. Ya nggak salah, emang sesuai dengan apa yang kalian harapkan dari video ini. Gue akan bantu kalian di satu hal yang paling gue passionate di dalam hidup gue, yaitu entrepreneurship. So mungkin memang sedikit overstatement ya bahwa gue pengen ngubah dunia. Tapi semua orang yang kerja sama gue, mau di tim Remon, mau jadi hacker, mau di ternak uang, mereka tahu betul gue nggak bullshit bahwa bilang tujuan hidup gue di saat gue mati nanti bukan untuk dapat banyak duit, bukan untuk jadi orang terkaya nomor 1, nomor sekian di dunia. Sesimpel gue pengen diingat melakukan sesuatu yang berdampak positif pas gue mati, karena itu satu hal yang satu-satunya ditinggalin kalau kita udah nggak di dunia ini. Our impact to the world. And itu sebenarnya one of the reason kenapa gue ngebangun Sevenpreneur. Tapi ternak uang gimana kok? Bisnis lain gimana? Content creator lo gimana? Nanti kita bakal bahas satu-satu. Cuma nyambung dengan 3 aspek yang kalian butuh untuk benar-benar ngubah dunia. Power, influence, dan money. Satu hal yang semua orang salah adalah lu harus benar-benar punya itu secara abundance, secara berkelimpahan sebelum lu nolong orang lain. So kita mulai dari chapter 1. Apa yang mau gue ubah dari dunia ini? Sebenarnya nggak jauh-jauh. Salah satu hal yang gue passionate banget. Kalau kalian lihat di Instagram gue sering sharing banget. Tapi selama ini tuh gue kepencar-pencar. Kadang tentang penunjang produktivitas, kadang tentang personal finance. Tapi kebanyakan orang kenal gue adalah gue businessman. Gue seorang entrepreneur yang memulai karir gue selama 8 tahun terakhir. Yang udah ngalamin banyak asam dan garamnya menjadi entrepreneur. Sampai di tahap sekarang gue bisa punya influence untuk bantu kalian be a better person. Tapi setelah 8 tahun gue balik ke core gue, yaitu entrepreneurship. That's how gue bakal bantu kalian make a lot of money. Gue bantu kalian punya kebebasan, punya dorongan untuk ngejar mimpi-mimpi kalian yang nggak didoktrin sama orang lain. That's how I'm gonna change the world. Cuma muluk nggak sih kita ngomong ngubah dunia, padahal kita nggak ngomong Indonesia dulu? Karena gue nggak mau nge-cap mimpi gue, dan kata orang kan harus bermimpi setinggi mungkin. Of course, gue bakal mulai dari Indonesia. Apa yang gue lakuin selama ini untuk sharing ke kalian, untuk improve diri sendiri, untuk cari uang. Itu sesuatu yang gue mau tinggalin at least sebelum gue mati. Gue mau bangun entrepreneurship di Indonesia. Karena jujur aja dong, lu harus ngelakuin sesuatu yang sesuai sama passion lu, yang emang sesuai sama lu jago. Nanti orang bilang ngubah Indonesia caranya ya bantu orang miskin dong, bantu politik dan lain-lain. Gue nggak jago hal itu. Gue nggak punya pengalaman, the right network untuk ngelakuin secara skala besar. Mungkin kedepannya bisa, tapi sekarang apa yang gue punya, apa yang gue pelajarin, yang bisa gue share untuk kalian semua adalah entrepreneurship. Langsung aja deh. Gue tau kebanyakan dari kalian, kalau ditanya mau punya bisnis atau nggak? Mau. Kenapa? Of course. 1, buat make a lot of money. Gue di tahap bisa penghasilan ratusan juta per bulan, itu pasti karena bisnis. Ada sekali-sekali investment portfolio kalau gue bener, untung 500 juta, untung 700 juta. Tapi bisnis itu sesuatu yang gue passionate, yang bisa sustainable. Motivasi 1, uang. Motivasi 2, freedom. Tapi freedom ini bukan berarti lu bisa leha-leha terus dapat duit. Freedom ini artinya kita bisa pilih apa susah yang kita mau, apa gampang yang kita mau. Emangnya punya bisnis gampang? Punya bisnis tuh lu bukan kerja 8 jam sehari, lu kerja 12 jam sehari. Lu kerja sama orang bisa dapat gaji stabil setiap bulan. Bisnis kadang-kadang bisa minus dan lu bisa nombok. Tapi that's the concept of freedom. Kebebasan bukan berarti kita bisa ngelakuin apa yang kita mau, tapi kita bisa pilih apa yang kita mau itu susah atau gampang. Gue tau motivator yang paling kuat adalah motivator apa yang menguntungkan untuk kalian, tapi gue mau ngundang kalian untuk zoom out sedikit. Di chapter 2, yaitu entrepreneurship di Indonesia. Pas gue bangun Sevenpreneur, gue ngelakuin beberapa riset. Kenapa Indonesia jadi negara yang kekurangan pengusaha, kekurangan entrepreneur, tapi nggak kekurangan minat? Di Indo cuma 3,4% itu entrepreneur, tapi hebatnya lebih dari 50% PDB kita, GDP kita, dikontribusi dari UMKM ini. 3% aja punya kemampuan segitu besar untuk majuin Indonesia. Dan ada riset tambahan juga. Indonesia butuh 14% pengusaha untuk jadi negara maju. Kita sering pas dibahas gimana cara kita punya kehidupan yang sejahtera di Indonesia, yaitu Indonesia menjadi perekonomian terkuat keempat di tahun 2045. Salah satu poinnya apa? Kalau kalian baca-baca, salah satu poinnya adalah bonus demografi. Makin banyak populasi kita yang masuk ke usia produktif, yang bisa konsumsi. Konsumsi dalam negara, kalau kalian lihat rincian dari GDP kita, itu mayoritas dari pendapatan negara dan perputaran ekonomi kita. Cuma satu hal yang gue rasa agak kurang dibahas. Emang bener, kalau lo nanya ekonom manapun, yang penting konsumsi naik dan negara bakal naik. Tapi bayangin kalau misalnya di bonus demografi, konsumsi naik dan produksi juga naik. Setiap orang yang beli produk dari orang lain bisa menciptakan satu produk mereka sendiri. Gue nggak lebay. Kalau itu terjadi, kalian bakal tinggal di negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Soalnya kalau kalian lihat banyak pidato dari Pak Jokowi, satu hal yang kuat banget di Indonesia adalah sumber daya alam.
Negara lain tuh nggak bisa ngambil itu dari kita. Kita tuh kaya banget. Tapi kita yang kurang adalah di SDM, sumber daya manusia. Gimana cara bikin warga Indonesia, populasi warga Indonesia, itu punya skill dan kemampuan untuk bersaing di skala global. Gue rasa itu harusnya udah cukup convincing enough untuk kalian siapapun yang mau mulai bisnis tapi nggak mulai-mulai. Kalian bukan cuma ngebantu diri sendiri, kalian ngebantu Indonesia jadi negara maju. Yang akan gue fast forward ke chapter 3, Why Sevenpreneur. Sebenarnya awalnya tuh gue klise. Sebelum ulang tahun ke-28 kemarin, gue tuh udah 7 tahun berkarir di dunia entrepreneurship. Kebetulan tanggal lahir gue 7, tapi udah berbulan-bulan gue rekap, banyak teman gue nanya gimana cara gue bangun bisnis dan lain-lain. Akhirnya secara rapi gue breakdown. Ternyata cuma ada 7 hal yang kalian bisa lakuin untuk dari nol mulai bisnis sampai 1 miliar per bulan. Cuma itu cincong banget ya, kayak lu ngejelasin bisnis lu, of course lah bisa dicocok logi untuk lu jualan analoginya. Awalnya gue mikir gue mau jalanin ini semua sendiri. Brand Raymond Chin ngebantu bisnis content creator, tapi menurut gue itu dampaknya nggak bakal segede itu. Kalau lu mau ngebangun sesuatu yang sustainable, lu ngebangun sesuatu yang bisa lebih besar dari diri lu sendiri. Sekarang Sevenpreneur timnya udah lebih dari 10, gue udah keluar duit mungkin puluhan juta, 100 juta lebih mungkin ya, tapi harus gue rekap. Dan gue nggak ada pendapatan sama sekali. Sekarang, 0. Karena kalau gue bilang gue mau ngebangun entrepreneurship di Indonesia, nggak bisa sekedar kayak bikin produk langsung jualan berharap mereka bayar, tapi nggak pedulin mereka mau apa. Gue obses, gue bilang di town hall pertama Sevenpreneur, kalau lu join perusahaan ini, lu harus punya value impact first, profit later. Gue nggak mau tim gue punya culture kemakan, oke, bisnis kan harus profit, bener bisnis harus profit, tapi bisnis yang didorong sama passion, sama purpose hidup, harus punya culture yang mendorong ke arah visi itu di luar dari cuma make money. Tapi of course, we need to make money. Kombinasi semua filosofi bisnis gue, filosofi hidup gue, yang ngebuat gue decide kenapa Sevenpreneur ini perlu menjadi brand dan company di luar dari nama Raymond Chin itu sendiri. Dan gue akan promise sama kalian cek Instagram gue, kalau kalian pengen lihat komitmen gue, kalian cek Instagram Sevenpreneur. Ini satu hal yang gue bener-bener pengen diingat untuk mengubah Indonesia. Gue mau ningkatin jumlah pengusaha sama entrepreneur, ngurangin resiko mereka gagal melalui beberapa program-program yang nanti gue bakal launch di tahun ini. Yang lanjut ke chapter 4, sebenarnya apa yang kalian bakal dapat di Sevenpreneur? Gue kalau nanya ya, sebenarnya kemarin sempat ngobrol sama Pak Khatib Basri. Kita setuju UMKM itu jadi pendorong ekonomi Indonesia, tapi apa sih yang bikin UMKM ini bisa grow secara signifikan? Orang mikir sesimpel permodalan. Gimana nih resesi? Gimana nih suku bunga naik? Gimana caranya mereka dapat modal, utang dari bank? Dan ada satu hal yang lebih penting dari permodalan, yaitu perdampingan. Ilmu, skill, dan kapasitas seorang entrepreneur atau founder untuk membangun bisnis jauh lebih penting daripada kucuran duit yang masuk ke bisnis itu. Gue summarize 3P untuk build a good entrepreneur. Pendampingan, perantara, dan permodalan. And yes, gue pakai 3P itu untuk ngebikin program dan produk apa yang Sevenpreneur bakal provide untuk kalian. Kita mulai dari pendampingan ya. Sevenpreneur sekarang cuma ada 2 program yang lagi gue jalanin. Satu yang lagi di-develop untuk kalian yang dari nol mau mulai bisnis. Gue akan share bener-bener semua dari nol, termasuk kayak gue ngebedah materi bertahun-tahun perkuliahan manajemen dan bisnis dari beberapa university. Jadi satu complete program untuk kalian dari nol menjadi great entrepreneur dan ngebangun bisnis sampai 1 miliar per bulan. Kenapa 1 miliar? Soalnya kalau ngomong di atas dari itu, scaling, merger acquisition, IPO, mungkin terlalu jauh dan gue bakal pisah itu ke program lain. Yang pertama itu The Blueprint Program. Kalau penasaran, kalian bisa cek website, join waitlistnya karena gue belum launching. Gue nggak mau jualan dulu karena gue mau buktiin di program kedua gue, yaitu Incubation Program. Harus dites dong, ini mungkin works buat gue. Gue ngebangun beberapa bisnis, ternak uang, Yatra Kreatif yang bisa dapat omset 8 miliar dalam 2,5 bulan dibangun. Gue berhasil naikin 10 kali lipat omsetnya jadi hacker dalam 1,5 bulan. Tapi emang buat orang lain works. Makanya Incubation Program ini gue duluin dulu. Jadi gue bakal koleksiin berapa banyak bisnis yang bakal gue bantu. Gak ada biaya upfront sama sekali. Gue pakai framework ini dan bisnis kalian bakal gue janjiin untuk grow 3-5 kali lipat dalam 1 tahun. Kalian bisa cek detailnya di Instagram gue atau di Instagram Sevenpreneur. Pertanyaannya, caranya gimana? Karena gue rasa kebanyakan entrepreneur di Indonesia itu jago 1 atau 2 hal. Mereka jago bikin produk, jago jualan. Tapi kenyataannya successful, sustainable business itu butuh 3 komponen besar. Butuh vision atau strategi yang kuat. Yang tim gue nanti bakal bantu riset market attractiveness, market sizing, competitor, barrier of entry. Kalian butuh people dan talent. Siapa orang-orang yang kalian paling butuhin di fase bisnis kalian? Bukan sekedar, oh gue cari senior mana yang paling jago banget, yang gajinya tinggi. No, itu malah bikin bisnis kalian hancur. Finding the right talent, itu analoginya kayak cari orang yang tepat di fase bisnis kalian yang dibutuhkan. Dan make sure culture-nya bagus, karena people itu bukan sekedar kalian lihat kayak tukang, cuma kayak kacung, kerjain apa yang kalian suruh. Great people will make great businesses. Cuma kalau udah punya strategi sama people dan nggak punya komponen ketiga, system dan processes, itu bukan bisnis namanya. Itu namanya kalian self-employed. Setiap hari harus pantengin terus nyuruh orang. Sistem dan processes ini yang di-mapping secara business process, secara supply chain management, inventory, finance, biz operation. Ini yang bakal bikin kalian bisa ngebangun sesuatu yang menjadi legacy, yang kalian tidur, kalian lanjutin ke anak kalian, itu bakal jalan. So itu yang bakal kalian dapat di Sevenpreneur. Perantara, it goes without saying ya, gue bakal
kasih semua koneksi gue untuk bisnis ini, gue akan kasih semua network gue untuk kalian. Mau performance advertising ada, mau desain ada, mau branding ada, butuh kenalan ke mana ada. Karena gue gak mau ini jadi satu tempat yang kalian ikut programnya, udah bayar, angkat-angkat tai ayam, terus udah gak bikin bisnis. Itu menurut gue f***up. Hopefully yang gue lakuin ini dalam skala besar bisa punya impact di Indonesia. Cuma kita lanjut ke chapter terakhir. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian bakal banyak tanya. Gue kan CEO Ternak Uang, ngapain gue bikin Sevenpreneur? Salah satu decision yang lumayan lama gue pikirin. Ternak Uang memang lagi gue rapihin semuanya. Banyak kejadian di tahun lalu yang bikin Ternak Uang as a company perlu bikin decision yang susah. Lebih detailnya gue bakal share di video lain. Tapi bedanya Ternak Uang itu perusahaan yang udah punya tim, udah punya sistem dan processes, vision dan strategi yang jelas. Analoginya kalau kalian punya anak, anaknya udah di fase remaja. Dan itu kan sebenarnya mimpi banyak orang ya, udah bikin sesuatu yang cukup rapi untuk bisa jalan dengan sendirinya. Gue tetap bakal fokus Ternak Uang. Karena gimana caranya orang mikir jadi pengusaha, expose ke resiko yang besar. Tapi kalau personal finance diri sendiri aja nggak jalan. Dan itu sebenarnya kayak step by step buat gue. Karena gue bilang, lu nggak kenapa gak jadi entrepreneur? Gue takut kok, gue takut kehilangan duit, gue takut kena resiko, gue takut duit gue nggak cukup. Of course, makanya personal finance matters. Mengubah Indonesia berarti kita harus lihat aspek-aspek atau namanya dependencies yang dibutuhin sebelum kalian jadi entrepreneur atau mau apapun itulah. Finance itu tetap salah satu yang lekat di hati gue. Karena kalian nggak mungkin bisa ngelakuin hal-hal lain kalau misalnya keuangan pribadi aja nggak beres. Dan makanya as a company, Ternak Uang, pelan-pelan gue rasa partner gue juga setuju harus bisa berjalan independen sebagai brand sendirinya, bukan nempel terus atau melekat dengan ya gue misalnya Timothy. And it's also a stepping stone buat gue biar gue bisa bangun Sevenpreneur yang hopefully dan gue aminin banget bisa jadi salah satu legacy gue selama jangka waktu yang panjang. Again, menurut gue don't follow the business, don't follow the brand, follow the purpose. Tujuannya bisnis itu dibangun, brand itu dibangun untuk apa? Video ini penting buat gue karena akhirnya gue lebih berani untuk cerita apa hal-hal yang pengen gue achieve di dalam hidup gue sebelum gue mati. Di saat ini, entrepreneurship is very dear to heart. Kalau kalian belajarin 3P, pleasure, passion, purpose. Passion gue entrepreneurship, tapi purpose gue adalah gue pengen diingat pas gue mati, gue punya dampak positif yang emang sesuai dengan passion gue. So, gue appreciate banget kalau kalian dukung, kalian kirim doa kalian untuk Sevenpreneur. Semoga gue bisa ciptain jutaan entrepreneur baru di Indonesia, bukan untuk cuma ngebantu kalian, bukan untuk cuma make a lot of money, punya freedom, tapi actually majuin Indonesia. And then, ya itu kalau misalnya bisa maju di Indonesia itu mengubah dunia. Are we gonna scale sampai negara lain, sampai ke Southeast Asia, sampai ke Amerika, sampai Eropa? We'll never know. Tapi satu hal yang gue pelajarin, kalau kita bermimpi besar, sampai di tahap itu lumayan menakutkan buat kita. Ujung-ujungnya, kalau gagal pun kita bakal jatuh di bulan. Ya itu quote klise lah, tapi that's how I'm gonna change the world. Kalau kalian follow gue, ini bakal jadi konten-konten yang kalian bakal sering lihat di kedepannya. Kepoin, follow Instagram gue sampai Sevenpreneur. I guess I'll see you guys in the next video.